Halo para rekan investor sekalian, kembali lagi bersama saya Angga dari NH Korindo Sekuritas dalam acara laporan mingguan kami, di mana kita akan membahas pergerakan bursa saham minggu lalu dan juga proyeksi untuk 1 minggu ke depan. Oke, kita mulai dari melihat grafik IHSG secara mingguan ya. Ini di mana minggu lalu ini membentuk seperti pola salib ya, di mana ini menandakan walaupun IHSG turun cukup dalam uh, sampai ke sekitar level 4.900 ya, tapi kemudian para bargain hunter maupun investor lainnya kembali masuk dan mengangkat IHSG sehingga ditutup kurang lebih pada level yang sama lah, hampir tidak berubah di selama 1 minggu. Oke, kita lihat IHSG ditutup di level 5.143, hanya menurun tipis ya 0,1%, tapi ini masih diiringi dengan net sell asing yang luar biasa, yaitu 3,3 triliun. Oke, apa aja yang terjadi minggu lalu? Mungkin kalau kita ingat di awal minggu ya, tanggal 3 Agustus itu terjadi koreksi yang cukup luar biasa, sebesar dengan disertai oleh net sell asing yang mencapai 1,4 triliun. Ini sepertinya terlihat investor asing mengambil posisi lebih dahulu ya menjelang pengumuman GDP Indonesia kuartal 2 yang dirilis hari Rabu tanggal 5 Agustus. Di mana ketika hari Rabu itu berhasil rebound. Walaupun diumumkan bahwa GDP Indonesia terkontraksi sebesar minus 5,32% secara tahunan. Namun setelah pengumuman tersebut, kelihatannya investor jadi lebih optimis dalam menatap pemulihan yang akan terjadi di kuartal ketiga, sehingga IHSG berhasil rebound 3 hari berturut-turut. Lalu tanggal 7 Agustus kembali ditutup melemah seiring dengan ya mungkin ada koreksi ya karena sudah koreksi yang cukup wajar kita rasa karena selama 3 hari berturut-turut menguat. Jadi ya selama minggu ini alhasil tidak kemana-mana, IHSG kurang lebih jalan di tempat. Oke, untuk dari pergerakan sektornya ya, bisa kita lihat untuk sektor yang mengalami penguatan terbesar ada di sektor mining. Ini terutama dipicu oleh meningkatnya harga emas ya, yang bahkan mencapai rekor 2.000 per troy ounce ya. Ini menyebabkan indeks harga pertambangan menguat 3,6% sepanjang minggu lalu. Lalu sektor yang mengalami pelemahan terbesar ini ada di sektor properti dan konstruksi dengan pelemahan minus 4,3%. Ini terutama disebabkan oleh rilis laporan keuangan dari emiten di industri tersebut yang kurang menggembirakan. Tentu saja banyak terdampak di Q2 kemarin di mana banyak penutupan ya atau PSBB atau lockdown lah. Untuk saham-saham yang mengalami atau dijual dan dibeli asing secara yang paling besar di peringkat pertama ada ICBP, lalu peringkat kedua, ketiga ini emiten produsen emas ya MDK ANTM sama Aneka Tambang. Ini tentu tidak mengejutkan karena tentu saja investor semua pada memburu saham-saham emas karena terpicu oleh sentimen kenaikan harga komoditas itu sendiri. Lalu yang mengalami net sell terbesar ini cukup menarik ya, ada TOWR, emiten menara telekomunikasi yang sepanjang minggu lalu mengalami penjualan asing luar biasa, lebih dari 1 triliun. Ini terutama disebabkan ada semacam transaksi di pasar nego ya yang dilakukan di harga jauh di bawah harga pasar sehingga investor di pasar reguler pun ramai-ramai menjual saham tersebut. Oke, kalau untuk mungkin sentimen yang akan
mempengaruhi IHSG pekan ini karena dari dalam negeri cukup minim ya sentimennya, mungkin akan dilihat dari rilis data luar negeri, yaitu dari dua perekonomian terkuat di dunia, ada Cina dan Amerika, yang minggu ini akan melaporkan angka inflasi mereka yang diperkirakan secara survei akan menguat sedikit lah, masing-masing 0,1% secara year on year. Lalu ada juga rilis angka klaim pengangguran mingguan, di mana minggu lalu rilis datanya itu cukup baik ya, ada di angka 1,18 juta yang merupakan level terendah sejak krisis pandemi COVID-19 ini dimulai. Tentu pasar akan menanti gitu, apakah tren yang baik ini akan terus berlanjut. Oke, kalau dari jadwal corporate action, mungkin yang kita bisa catat di sini mungkin ada di tanggal 13 nanti ya, ada dividen untuk ACES atau ACE Hardware. Untuk jadwal RUPS mungkin yang bisa diperhatikan, ini ada emiten SCMA di tanggal 12 Agustus, lalu ada RALS ya, Ramayana, Lestari, Sentosa. Ini mungkin emiten-emiten kelas menengah ya, tapi sebenarnya mereka memiliki balance sheet atau neraca yang cukup kuat. Jadi mungkin bisa diperhatikan jika mereka memutuskan untuk membagikan dividen. Oke, mungkin untuk minggu ini cukup di situ saja review dan preview untuk bursa saham kita. Terima kasih.